Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan salah satu metode pemisahan atau kromatografi. Yang kami akan jelaskan yaitu metode kromatografi kertas. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi dari kromatografi kertas. Kromatografi kertas merupakan salah satu metode untuk menguji kemurnian suatu senyawa atau mengidentifikasi suatu zat. Dapat digunakan untuk memisahkan suatu komponen dalam sampel, terutama komponen zat warna, berdasarkan distribusi komponen di antara fase diam dan fase gerak. Kromatografi kertas ini merupakan perkembangan dari sistem partisi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pengertian kromatografi kertas. Kromatografi kertas merupakan metode analisis yang digunakan untuk memisahkan bahan kimia berwarna. Dengan menggunakan kromatografi kertas, kita dapat mengetahui komponen zat warna dalam suatu bahan, apakah aman untuk digunakan atau tidak, dengan cara membandingkan zat warna dalam sampel dengan zat warna standar. Kertas merupakan selulosa murni yang memiliki afinitas terhadap air atau pelarut polar lainnya. Bila air diabsorpsikan pada kertas, maka akan membentuk lapisan tipis, yang dapat dianggap analog dengan kolom. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai prinsip metode kromatografi kertas. Prinsip kromatografi kertas adalah adsorpsi dan kepolaran, di mana adsorpsi didasarkan pada panjang komponen dalam campuran yang diadsorpsi pada permukaan fase diam, dan kepolaran komponen berpengaruh karena komponen akan larut dan terbawa oleh pelarut jika memiliki kepolaran yang sama, serta kecepatan migrasi pada fase diam dan fase gerak. Baiklah, di sini saya akan menyambung mengenai mekanisme kromatografi kertas. Untuk kertas yang dibuat, yakni dari serat selulosa. Selulosa itu sendiri merupakan polimer dari gula sederhana, yaitu glukosa. Adsorben dalam kromatografi kertas adalah kertas saring, yakni selulosa. Untuk cara melakukannya, cuplikan yang mengandung campuran yang akan dipisahkan diteteskan terlebih dahulu atau diletakkan pada daerah yang diberi tanda di atas sepotong kertas saring, di mana ia akan meluas membentuk noda yang bulat. Bila noda telah kering, kertas dimasukkan ke dalam bejana tertutup yang sesuai dengan satu ujung. Kemudian, tetesan cuplikan ditempatkan dan dicelupkan dalam pelarut yang dipilih sebagai fase gerak. Untuk catatan, jangan sampai noda tercelup, karena berarti senyawa yang akan dipisahkan akan terlarut dari kertas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pelarut bergerak melalui serat dari kertas oleh gaya kapiler dan menggerakkan komponen dari campuran cuplikan pada perbedaan jarak dalam arah aliran pelarut. Bila permukaan pelarut telah bergerak sampai jarak yang cukup jauhnya atau setelah waktu yang telah ditentukan, kertas diambil dari bejana dan kedudukan dari permukaan pelarut diberi tanda, dan lembaran kertas dibiarkan kering. Jika senyawa-senyawa berwarna, maka mereka akan terlihat sebagai pita atau noda yang terpisah. Jika senyawa tidak berwarna, harus dideteksi dengan fisika dan kimia, yaitu dengan menggunakan suatu reaksi-reaksi yang memberikan sebuah warna terhadap beberapa atau semua dari senyawa-senyawa. Metode perlu diidentifikasi yang paling mudah adalah berdasarkan pada kedudukan dari noda relatif terhadap permukaan pelarut menggunakan harga RF. Pembahasan berikutnya mengenai jenis-jenis dari kromatografi kertas. Kromatografi kertas terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kromatografi kertas satu arah, dan yang kedua, kromatografi kertas dua arah. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kromatografi kertas satu arah. Sampel tinta diteteskan pada garis dasar pensil pada selembar kromatografi kertas. Beberapa pewarna larut dalam jumlah yang minimum dalam pelarut yang sesuai, dan itu juga diteteskan pada garis yang sama. Kertas digantungkan pada wadah yang berisi lapisan tipis pelarut yang sesuai di dalamnya. Perlu diperhatikan bahwa batas pelarut berada di bawah garis pada bercak di atasnya. Kadang-kadang kertas hanya digulung secara bebas pada silinder dan diikatkan dengan klip
kertas pada bagian atas dan bawah. Silinder kemudian ditempatkan pada posisi berdiri pada bawah wadah. Alasan untuk menutup wadah adalah untuk meyakinkan bahwa atmosfer dalam gelas kimia terjenuhkan dengan uap larut. Penjenuhan udara dalam gelas kimia dengan uap menghentikan penguapan pelarut, sama halnya dengan pergerakan pelarut pada kertas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kromatografi kertas dua arah. Kromatografi dua arah dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah pemisahan substansi yang memiliki nilai RF yang sangat serupa. Waktu ini, kromatogram dibuat dari bercak tunggal dari campuran yang ditempatkan ke depan dari garis dasar. Kromatogram ditempatkan dalam sebuah pelarut sebelum dan sesudah sampai pelarut mendekati bagian atas kertas. Sangat menarik untuk mencoba menjelaskan kromatografi kertas dalam kerangka bahwa senyawa secara berbeda diserap pada tingkatan yang berbeda pada permukaan kertas. Dengan kata lain, akan lebih baik menggunakan beberapa penjelasan untuk kromatografi lapis tipis dan kertas. Kompleksitas timbul karena serat-serat selulosa berinteraksi dengan uap air di atmosfer, sebagaimana halnya air yang timbul pada saat pembuatan kertas. Kertas sebagian serat-serat selulosa dengan lapisan yang sangat tipis dari molekul-molekul air yang berikatan pada permukaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjabarkan contoh gambar hasil kromatografi kertas satu arah dan kromatografi kertas dua arah. Bisa dilihat pada gambar dari kromatografi kertas satu arah, kita bisa langsung melihat hasil dari bercak-bercak yang bergerak karena adanya gaya pilarisasi ke atas, hampir sama seperti kromatografi pada umumnya. Sedangkan kromatografi kertas dua arah terdapat step-step di mana step pertama atau A pada gambar, posisi pelarut ditandai dengan pensil. Posisi ini ditandai sebagai SF1, yaitu pelarut depan untuk pelarut pertama, karena kita akan menggunakan dua pelarut yang berbeda. Dan pada gambar step kedua, jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa bercak pusat besar dalam kromatogram sebagian merah, biru, dan sebagian kuning, karena bercak masih bertumpuk dan menjadi tiga warna itu menjadi dominan. Lalu putar 90 derajat kertas dan perlakukan kromatogram kembali dengan pelarut yang berbeda. Dengan demikian, bercak-bercak akan bergerak dengan jumlah yang berbeda. Gambar step 3 menunjukkan apa yang mungkin terjadi pada berbagai bercak pada kromatogram awal. Posisi pelarut kedua juga ditandai bercak-bercak yang telah bergerak secara seluruh terpisah dari campuran menjadi 6 bercak yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara penggunaan metode kromatografi kertas. Pertama-tama itu kita akan membuat garis lurus terlebih dahulu di kertas sarin menggunakan pensil. Di ujungnya kita membuat garis lurus sekitar 1 cm dari bawah sini. Seperti ini garis lurusnya. Nanti selanjutnya kita akan menotolkan menggunakan spidol warna di garis ini. Menetapkan warna hitam terlebih dahulu. Selanjutnya spidol warna merah. Lalu terakhir spidol berwarna biru. Baiklah, ini adalah hasil dari percobaan kromatografi kertas tadi. Bisa kita lihat di sini ada beberapa bercak dari zat warna spidol yang kita totolkan tadi. Ini adalah
campuran warna untuk spidol warna biru. Lalu yang di tengah ini adalah bercak warna dari penotolan spidol warna merah. Bisa kita lihat di sini ada warna merah seperti merah muda, warna kuning. Lalu ini adalah campuran warna dari penotolan spidol warna hitam. Bisa kita lihat di sini untuk spidol warna hitam itu terlihat banyak campuran warna-warna. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai kromatografi kertas. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.